Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, yang kami hormati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, para guru, para masyayikh, wabil khusus mubaligh, penceramah yang nanti akan memberikan tausiah yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarramul Muhtaram Bapak Kiai Haji Martoni. Tak lupa seluruh jajaran DKM Masjid Nurul Ikhlas, para panitia penyelenggara, para sesepuh tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun bukan berarti mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Yang kesemuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, semoga oleh Allah akan ditetapkan sebagai umat-umat Nabi yang berhak mendapat syafaat beliau nanti. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Kata Profesor Doktor atau yang lebih populer dengan sebutan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya, ada ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang kekhususan baginda Nabi. Ayat itu adalah ayat yang ada dalam surah ke-62, yakni surah Jum'ah ayat kedua. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bu, kita kan lagi bermaulid. Bermaulid itu ngapain, Bu? Ngaji. Biar apa? Biar tahu apa? Tahu tentang yang punya maulid, sahibul maulid. Biar kenal yang punya maulid yang diperingati. Biar apa? Biar kita tidak salah memilih untuk kita jadikan idola, untuk kita jadikan favorit, untuk kita jadikan panutan dunia akhirat. Bener apa bener? Bener. Maka biar kenal Nabi, kata Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala, kekhususan Nabi itu
dalam tafsir Al-Munir dikatakan ada 3. Yang pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yatlu alaihim ayatihi. Kalau bahasanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili demikian, Pak. Kekhususan Nabi yang pertama adalah tilawatul Qur'ani allati fihi al-huda wal irsyad war rasyad. Kekhususan baginda Nabi itu adalah membacakan Al-Qur'an kepada sahabat, membacakan Al-Qur'an kepada umat Islam yang masa awal-awal, yang mana di Qur'an itu ada petunjuk. Bu, kira-kira petunjuk itu penting apa enggak penting? Penting apa penting banget? Penting banget. Apa-apa kalau nggak ngikutin petunjuk, kalau nggak dapat petunjuk nggak bakal enak, Bu. Ibu oleh Allah dilapangkan rizkinya. Alhamdulillah setiap bulan bisa jalan-jalan ke Eropa. Amin. Alhamdulillah tiap bulan bisa jalan-jalan ke luar negeri. Alhamdulillah tiap bulan bisa ziarah ke makam para wali, para aulia di seluruh dunia. Tapi ibu akan menikmati nikmatnya jalan-jalan kalau dapat petunjuk. Tapi kalau tersesat nggak dapat petunjuk nggak akan enak. Mau ke restoran keliru kamar mandi, bener? Enak? Enggak. Harusnya belok kiri, belok kanan. Harusnya turun, nanjak, itu kan nggak dapat petunjuk. Maka petunjuk itu penting. Ibu punya mobil mahal, tutup pentilnya saja 5 miliar katakan. Akan bisa ibu nikmati itu mobil kalau tahu petunjuk pemakaiannya. Kalau nyalain kolbak saja nggak bisa. Punya mobil mahal, ya nggak tahu cara makainya, nggak dapat petunjuk, enak? Nggak enak, setengah hari nyalain nggak nyala, bener Bu? Bener. Maka Nabi, ciri yang pertama yang disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana Syekh Wahbah Az-Zuhaili katakan adalah membacakan ayat Al-Quran yang dalam ayat Al-Quran itu terdapat petunjuk. Ini menunjukkan bahwa petunjuk itu penting, Bu. Ini kan pernah jadi pengantin baru ya? Pernah ya? Berpengantin baru itu nikmat kalau tahu caranya. Kalau dapat petunjuk, kalau enggak akan nikmat. Apapun kalau enggak tahu caranya, enggak dapat petunjuknya, maka enggak akan nikmat. Demikian juga kita hidup di kehidupan yang sekarang, lebih-lebih di kehidupan yang akan datang. Kalau tidak dapat petunjuk, celakalah kita. Maka kalau pengen dapat petunjuk, karena Nabi mencontohkan kepada kita membacakan ayat Al-Quran. Sekarang ayat Al-Quran alhamdulillah sudah ditadwin, sudah dikodifikasi, sudah ada dalam satu mushaf kita baca. Tapi untuk dapat petunjuk nggak cukup hanya dengan baca, Bu. Pak, untuk dapat petunjuk harus ngerti maknanya, harus tahu maksudnya. Dalam hal ini baginda Nabi mengingatkan, hati-hati kalau mau memahami Al-Quran, jangan asal beli terjemah Quran di pasar, dipahami asal-asalan, na'udzubillah min dalik, akal-akalan, maka itu ancamannya neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi wa fi riwayatin ukhra man fassaral Qur'ana bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Al hadits atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjelaskan Quran tanpa ilmu, siapa yang menjelaskan Quran hanya berdasarkan akal dan cara berpikir yang tidak sesuai, maka bersiap-siap sajalah masuk neraka. Ini penting disampaikan. Kenapa? Karena 5-6 bulan ke belakang kemarin Indonesia heboh. Kenapa? Dari kota pelajar Yogyakarta
bahkan untuk meraih gelar akademis tertinggi muncul penafsiran Quran yang naudzubillah min dalik. Ibu dengar Bu? Dengar? Apa yang ibu dengar? Apa Bu? Apa? Gampangnya Bu, kalau pelacur disewa maka boleh. Ini kan kenapa? Padahal ayat Al-Quran yang dibahas, nah ini kacau. Kenapa? Menafsirkan Al-Quran tidak dengan ilmu yang sesuai, menafsirkan Al-Quran ngikutin cara orang berpikir yang tidak Qurani. Maka ciri dari Nabi membacakan ayat Al-Quran karena dalam Al-Quran dapat petunjuk. Ibu kalau mau dapat petunjuk, pahami Quran, tapi ada syaratnya ibu harus bertakwa. Karena garansi dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di awal surah Al-Baqarah, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudan. Quran itu jadi hadin, kata Jalaluddin As-Suyuti, jadi petunjuk, tapi lil muttaqin. Asal ibu takwa, belajar Quran sesuai dengan ilmu Quran, ngikutin tafsir ulama yang mu'tabarah, insya Allah akan dapat petunjuk dari Al-Quran. Bu, sedikit cerita. Di Amerika, tepatnya di daerah Arizona, ada seorang imam masjid Bu. Tapi imam masjid yang doktor ini, yang selesai S3 ini, ahli matematika. Karena bacaan Qur'annya bagus, jadi imam masjid, ahli matematika, pakar matematika. Satu saat beliau baca Quran yang dibaca surah Al-Mudaththir, di salah satu ayatnya disebutkan alaiha tis'ata asyar, di atasnya ada 19 malaikat. Sebagai seorang pakar matematika yang tiap hari berkutat dan berkutit dengan angka, maka dia penasaran, ada apa kok angka 19 disebutkan? Ada apa dengan 19? Bukan kayak judul film Bu ya, ada apa dengan? Oh, nyebutin karena Sufi suka film. Ada apa dengan angka 19? Maka akhirnya diteliti. Ternyata hasil penelitian beliau, ya, beliau dapat petunjuk dari Quran bahwa 19 itu jadi angka yang menjamin bahwa Al-Quran nggak bisa dipalsukan. Sebab apa? Menurut penelitian beliau yang namanya Dr. Rosyad Khalifah, semua huruf dalam Al-Quran ini sudah terhitung dengan detail. Contoh Bu, surah Al-Qalam, tahu Bu awalnya gimana? Tahu awalnya gimana? Tahu gimana? Jangan bilang tahu doang Bu. Ayo, gimana awalnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Apa Bu? Wal qalami wama yasturun. Ini oleh beliau nun dalam surah Al-Qalam dihitung. Ketemu jumlah yang kalau dibagi 19 jumlahnya pas. Maka beliau akhirnya mengambil hipotesis, mengambil kesimpulan, kalau ada yang coba-coba memalsukan Quran, jangankan satu surah, jangankan satu ayat, satu huruf saja, gak usah diganti hurufnya, titiknya saja dipindah, itu kan sudah beda. Kalau huruf Quran yang nun titiknya di atas dipindah ke bawah jadi ba, maka ini akan ketahuan. Kenapa? Karena ketika dibagi 19 angkanya akan pecah, ada koma sekian, koma sekian, koma sekian. Itu kenapa? Karena Al-Quran bisa jadi petunjuk bagi siapa? Bagi orang Islam, orang beriman yang bertakwa. Ada lagi Bu di Amerika itu, saya belum pernah ke Amerika, tapi kebetulan dapat cerita orang Amerika. Ibu kalau mau ke Amerika gampang Bu. Ibu tahu Ciseeng? Tahu Ciseeng? Ciseeng belok kanan sampai ke Soekarno-Hatta, beli tiketnya di sana sampai ke Amerika ya Bu. Ya, ada namanya Rosh Abdul Razak Naufal. Beliau seorang insinyur, ahli instruktur ahli infrastruktur, ahli bangunan.
ketika beliau baca Quran menemukan kata, ketika Allah menyebutkan surga, Allah juga menyebutkan neraka. Ketika Allah menyebutkan at-thayyib, orang yang baik, Allah juga menyebutkan perbandingannya al-khabith. Dan begitu seterusnya. Akhirnya karena beliau ini ahli ngitung, semuanya harus terukur, maka dihitung. Ternyata jumlah kata yang ada perbandingannya, bahagia, celaka, atas, bawah, dan seterusnya, ini di Quran jumlahnya sama. Maka demikian juga kata beliau yang ahli bangunan, bangunan itu kalau semuanya terukur maka akan kuat. Ibu tahu hotel di Jakarta, Bu? Atau yang dekat di Patung ini di Tugu Kujang, tahu, Bu? Itu nggak miring, itu nggak meleot, itu nggak ambruk. Kenapa? Semuanya dihitung dengan detail, semuanya seimbang. Maka pakar keseimbangan dapat petunjuk dari Quran. Kenapa? Karena dia beriman dan bertakwa. Maka kalau ibu mau contoh Nabi, karena malam ini malam Maulid Nabi, ibu punya Quran, paling tidak baca, ya nggak tahu di sini, Bu. Di tempat saya dulu kecil dan dibesarkan, habis maghrib itu nggak ada orang yang nyalain TV, habis maghrib itu nggak ada orang yang nyetel radio, habis maghrib itu orang nunduk muter tasbih. Sekarang habis maghrib, nggak tahu di sini, Bu, ya, saya kan nggak pernah keliling, ya, tapi katanya di Jabodetabek sudah begitu. Habis maghrib TV nyala, habis maghrib internet aktif, habis maghrib nunduk, bukan muter tasbih, liatin WA, ya, Bu, ya, Bu. Nah, kalau mau ikut Nabi itu membacakan Quran ke sahabat, baca Quran, itu yang pertama. Lalu yang kedua, wa yuzakkihim, ya, zakka yuzaki, masdarnya kata orang belajar sorof tazkiyah. Tazkiyah ini belakangan dalam akademis, dalam sivitas akademika muncul sebagai istilah pendidikan. Jadi, Bu, Pak, kalau dulu orang kuliah belajar di jurusan pendidikan, istilah apa saja pendidikan dalam Al-Quran, dulu cuma muncul taklim dan tarbiyah. Sekarang muncul lagi tazkiyah. Nah, tazkiyah itu apa? Tazkiyah itu kalau kita ambil ayat Al-Quran yang lain untuk menafsirkan, dalam surah Asy-Syams Allah berfirman, dalam surah Al-Lail Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang bisa membersihkan, mensterilkan, menyucikan jiwa dan hatinya. Nabi wa yuzakkihim, membersihkan hati-hati para sahabat, menyucikan jiwa-jiwa umat yang awal-awal masuk Islam. Dengan apa? Dengan memberikan iman. Maka dengan ini mestinya, ya, karena kata Syekh Wahbah bahasanya begini, Bu, yang kedua ya, kekhususan Nabi itu adalah ja'lu ummatihi azkiya al-qulub bil iman. Kekhususan Nabi yang kedua adalah menjadikan hati umatnya itu menjadi bersih, menjadi suci, enggak kotor dengan iman. Maka ini jadi pengingat bagi kita, kalau hati kita masih belum bersih, hati kita masih agak kotor, hati kita masih ngeres, perlu disapu, ini tandanya apa? Imannya masih bermasalah. Karena kalau orang imannya benar, kata Nabi, orang mukmin, orang yang imannya benar nggak akan nyolong, nggak akan korupsi. Orang yang imannya benar nggak akan berzina, nggak akan selingkuh, nggak akan jelalatan kemana-mana. Orang yang imannya benar nggak akan macam-macam. Maka kalau mau benar, ini momentum peringatan Maulid Nabi, yang dilakukan Nabi yang kedua adalah tazkiyah, menyucikan jiwa. Lalu yang ketiga yang dilakukan Nabi, wa yu'allimuhumul kitab, ya, kata Syekh Wahbah bahasanya wa ta'limul kitabi was sunnati wa ma fihima min syara'i'a wa ahkamin wa hikamin wa sara'ib wa asrarin, ya.
Nabi itu kekhususannya satu, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah, dan mengajarkan isinya bukan cuma Quran dan sunnahnya. Isinya Quran dan sunnah apa? Ada hukum-hukum, ada syariat, aturan-aturan Allah, ada hukum-hukum, ada hikmah-hikmah, dan ada rahasia-rahasia. Bahkan kata Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Marawi, ya, di jilid ke-28, beliau menyebutkan bahwa Nabi itu ngajarin apapun, sahabat langsung paham dan semangat mengerjakan. Kenapa? Karena disampaikan rahasianya, karena disampaikan hikmahnya. Maka kalau kita sekarang memperingati Maulid, pengen nambah kecintaan kita kepada Nabi, nanti tolong cerna baik-baik hikmah peringatan Maulid Nabi yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai setelah saya. Kalau beliau Bu KH Kiai Haji, kalau saya katanya dibalik HK hampir Kiai. Bu, biar gak tegang. Ya, maka mempelajari Quran jangan cuma Qurannya, bacaannya penting, tajwidnya penting. Karena apa? Baca Fatihah nggak benar, sholatnya nggak sah. Tapi yang lebih penting, hikmah apa, rahasia apa, hukum apa, syariat apa yang terkandung dari ayat yang disampaikan. Inilah 3 ciri-ciri baginda Nabi yang disebutkan dalam surah Al-Jum'ah ayat kedua. Mudah-mudahan dengan disampaikannya informasi ini, Allah menjadikan informasi ini sampai ke hati dan jiwa kita, dan lalu Allah menjadikan kita ingat, serta Allah menjadikan tumbuh kesadaran di hati dan jiwa kita untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Karena cinta Nabi itu Bu, kalau cuma sholawatan nyebut nggak ngikutin itu kurang afdol. Yang afdol bersolawat rajin, nyebut rajin, nyanjung rajin, muji rajin, tapi juga nyontok. Ibu kalau lihat anak muda, ya, di kanan pendek, potongan rambutnya di kiri pendek, dikasih garis bengkok 5 di tukang cukur, di atasnya ngecerak, kalau ada balon langsung meletus. Ditanya, "Nak, kenapa kamu potong rambutmu model begitu?" "Saya ngikutin pemain bola Eropa yang pakai apa? Model mohak." Ibu tahu mohak Bu? Ibu kalau bener jadi orang tua jangan izinkan anaknya bikin model rambut model mohak. Ibu kalau tanya ke pakar hewan di IPB, mohak itu nama salah satu spesies monyet. Jangan lihat saya nih orang, Bu, spesies monyet yang Allah ciptakan memang rambutnya ngecrak. Nah itu kalau orang mengidolakan pasti ngikutin. Maka kalau kita mau dinilai benar mengidolakan Nabi, ikutin apa yang dicontoh Nabi. Bu, contoh, saya bukan promosi Bu, takut dituntut oleh Allah ngomong tapi nggak nyontohin. Yang saya pakai namanya apa Bu? Gamis. Gamis itu bukan hanya dipakai Nabi Bu, dipakai juga oleh orang Arab yang beriman dan yang tidak. Bahkan yang ekstrim punten mengatakan Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai gamis. Kenapa saya pakai gamis? Karena pernah dipakai Nabi, bukan yang saya lihat Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya Bu? Ya Bu? Pak Ustadz tanggung gamisnya putih, pecinya hitam kayak rokok belum dinyalain. Biarin, karena apa? Ini ada pesan dari kiai saya, dari guru saya yang belum mengizinkan saya pakai peci putih. Ya Bu ya? Nah, maka nanti informasi apa tentang baginda Nabi ikutin, jangan sampai enggak. Salah satunya Nabi itu yang paling digembar-gemborkan adalah akhlaknya Bu. Kenapa Nabi itu akhlaknya? Karena biar bisa dicontoh umatnya. Kalau Nabi itu lebih kaya dari Nabi Sulaiman, ibu mau nyontoh Nabi, kerja pontang-panting, peras keringat, banting tulang, nggak bisa ngikutin. Tapi kalau akhlak, insya Allah bisa ngikutin. Kalau Nabi itu dicontohkan sebagai pejabat yang paling tinggi, ibu dari kecil harus sekolah biar jadi pejabat. Apapun dilakukan biar ngikutin Nabi, tapi belum tentu jadi pejabat. Tapi Nabi diinformasikan, wa innaka la'ala khuluqin azim, maka contohlah akhlak Nabi.
Salah satu akhlak Nabi terakhir Bu, karena saya tadi dibisikin nggak boleh lebih dari 30 menit, saya nggak lama-lama. Ya, salah satu akhlak Nabi ini masyhur, cuma kadang kita ya nggak pernah berpikir ke sana. Semua sahabat yang belajar, ya semua sahabat itu belajar ilmu, belajar agama kepada Nabi. Nggak ada yang nggak berguru kepada Nabi. Tapi lihat Nabi tidak pernah sekalipun manggil wahai muridku, wahai santriku, tidak pernah. Tapi yang dipanggil dengan oleh Nabi adalah wahai sahabatku. Nabi saking mulia akhlaknya memperlakukan muridnya, santrinya yang belajar agama dari nol sampai bisa macam-macam dipanggil sahabat, dianggap sahabat. Orang sekarang kadang pinter dikit, kalau nggak dipanggil ustadz nggak noleh, sewot. Sering ceramah dikit, ya ngomong nggak didengerin, marah sama jamaah yang ngomong macam-macam. Itu nggak contoh Nabi. Nabi itu memperlakukan santrinya, muridnya begitu mulia, ya, tapi memanggil sahabat. Maka mari kita demikian berlaku kepada orang lain. Mungkin kesimpulannya begini Bu, bagaimana orang ingin memperlakukan kita, perlakukan orang lain seperti apa yang kita ingin diperlakukan kepada kita. Ya Bu ya, ya Bu ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa lebih rajin membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, melakukan tazkiyatun nafas, mengenali kotoran dan penyakit di jiwa kita agar jiwa kita siap menerima ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para guru yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga Allah jadikan bermanfaat. Sekian, Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan mubalik selanjutnya datang dari Depok dengan semangat untuk mengisi acara Maulid Nabi Muhammad, malu kalau misalkan hadirin tidak semangat. Sekarang bapak-bapak masih semangat? Semangat tidak? Semangat? Bapak-bapak semangat tidak? Ibu-ibunya semangat? Anak-anak semangat? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan ceramah inti dan ceramah yang ditunggu-tunggu dari tadi, yaitu dari Kiai Haji Ustadz Martoni. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Wa